Kemarin kita sudah bahas konsep inti dari tasye, ya, Ming Ming To, Chin Min yang kemudian oleh Cusi dimodifikasi, dikembangkan menjadi Sin Min, membarui rakyat, misionarisnya versi Konghucu dalam perspektif Cusi gitu ya. Kemudian juga Zhi Yi Shan, berhenti pada puncak kebaikan atau kebaikan tertinggi. Ini nggak perlu dibahas ya, kita udah bahas minggu lalu. Ming Ming Te sebagai akar, oke? Sin Min sebagai cabang yang ujung. Zhi Yi Shan adalah spirit dalam hal menjalani Ming Ming Te dan Sin Min. 8 langkah khusus atau langkah praktis dari kita bagaimana bisa mencapai itu gitu ya, adalah ini 8 Tiaomu. Mulai dari u, meneliti hakikat perkara atau menyelidiki esensi segala sesuatu. Ci, memperluas pengetahuan, ya, membuat pengetahuan kita menjadi cukup sempurna gitu ya. Kemudian juga Cheng-i, memurnikan niat kita atau mengimankan tekad dalam bahasanya tafsir Haksu. Dan juga Zhengxin, meluruskan hati atau memperbaiki batin. Ya. Kemudian juga Xiushen, membina diri. Cixia, mengatur keluarga. Cikuo, menata negara atau memerintah negara. Pingtianxia, yaitu perdamaian dunia, mendamaikan dunia. Jadi ini adalah jenjang, step by step atau piramida ya, dari mulai yang paling bawah sampai tertinggi. Nah, sekarang kita mulai bahas ayat. Kemarin kita sudah bahas bab utama ayat 1, yaitu tentang tahu di dalam tasye, menghilangkan kebajikan bercahaya atau mencerahkan kebajikan yang terang, kebajikan cemerlang gitu, mewujudkan kembali mingte yang ada di dalam hati kita. Jadi tugas kita adalah bagaimana tiap hari mengikis ya, membuat tipis ci ya, yang menghalangi terangnya cahaya mingte itu. Tiap hari itu kita harus mengikis kekotoran batin kita. Itu adalah tugas kita. Itu ming-ming. Kemudian setelah itu kita bisa menularkan itu pada orang lain. Buat orang lain juga menjadi baru. Buat orang lain juga untuk bisa menemukan kembali mingte-nya. Mewujudkan kembali mingte-nya. Mingte-nya agar bersinar terang seperti kita. Oke? Dan berhenti pada puncak kebaikan atau mendiami kebaikan tertinggi. Jadi kalau udah sampai, diam di situ, jangan kemana-mana. Ya. Itu review sedikit apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Oke, kita masuk ke pasal keduanya, atau ayat kedua. Jadi kan ci ci er hou yu ting, ting er hou neng jing, jing er hou neng an, an er hou neng li, li er hou neng te. Jadi ayatnya nanti silakan baca ya di kitab masing-masing ya nanti ya, kalian baca lagi, diperdalam lagi, dilatih lagi, dikaji lagi. Jadi kalau ci ini kan tahu ya, atau pengetahuan, tahu. Ci itu berhenti. Tahu berhenti. Dalam tafsir kitab kita sebut tempat hentian, maksudnya tempat berhenti. Tahu berhenti. Kemudian punya ketetapan, punya keteguhan. Ya, setelah punya kemantapan atau ketetapan tujuan, kemudian mampu bisa cing. Cing itu berarti apa? Ya seperti halnya kalau misalnya kita dalam ranah praktik itu seperti cingcuo, hening. Batinnya tuh hening, tentram. Ya. Setelah tentram, kemudian mampu an itu apa? An itu berarti kan damai. Jadi kesentosaan batin dimanapun kita berada, kita punya kualitas batin yang damai, ya, nggak penuh dengan dengkian, masalah dan lain sebagainya. Setelah damai, kemudian bisa li itu berarti berpikir. Ini kan berpikir benar, maksudnya tuh merenungkan dengan benar.
mempertimbangkan dengan baik. Li itu ya. Li hao neng te. Jadi setelah bisa punya pertimbangan yang matang, yang baik, yang tulus gitu ya, baru bisa memperoleh tempat hentian ini. Oke. Jadi te yang dimaksud ini di sini barulah orang dapat berhasil. Maksudnya berhasil itu ini. Ci berhenti. Berhasil mencapai ini. Bukan berhasil dalam konteks yang lain ya. Ini kita bicara tasye. Jadi jangan kemana-mana penafsirannya. Te yang dimaksud ini kan memperoleh, diperoleh gitu ya, memperoleh. Ci artinya berhenti. Memperoleh tempat hentian. Tahu di mana tempat berhentinya. Ini, oke, 6 step ini berkaitan dengan bagaimana kita tahu atau bisa mencapai titik tertinggi, titik optimal dari kebaikan yang bisa kita lakukan. Oke, lanjut. Ini tafsir teks yang tadi. Cici, erhou, yuting, dan sampai ke ta ya. Ini tafsirnya. Ini tafsir Cushi. Berhenti itu merujuk kepada tempat di mana seseorang harus berhenti. Yaitu itu disebut Cishan Cishu Caye, yaitu tempat di mana puncak kebaikan atau kebaikan tertinggi itu berada. Ini kita udah mulai bahas filosofis. Saya sih berharap kita tetap ada minat ya. Belajar Konghucu itu memang kita harus memperdalam filsafatnya. Kalau nggak memperdalam filsafatnya, kita nggak akan bisa menemukan inti dari wisdomnya Konfusianisme. Nggak akan ketemu. Apalagi cuma bicara Tianming, firman Tuhan seperti tetangga. Dosa aja kita omongin terus. Sembahyang dalam artian sembahyang dalam ranah praktek yang diributin. Ru itu sebenarnya nggak terlalu ribut untuk urusan yang remeh gitu. Tapi substansialnya yang diambil. Oke. Kemudian kita lanjut yang disebut mengetahui. Nah, ini doktrin ini ya, teman-teman semua ya, atau mohon maaf para senior gitu. Yang disebut mengetahui, doktrin ini yang menjadi pembeda antara Cushi dan Wang Yangming. Perbedaannya apa nantilah kita bisa bahas tasya versi Wang Yangming ya. Tapi intinya kita bahas tafsir Cushi dulu. Yang disebut mengetahui itu adalah ya, dengan mengetahui tempat berhenti ini, maka tekad akan memiliki arah yang pasti. Siang ini kan arah yang mantap. Jadi nggak ragu lagi. Udah tahu arahnya mau kemana. Kalau sudah punya keteguhan, ya, kemantapan, ketetapan, udah tahu arahnya kemana, maka step berikutnya kita akan tenang. Apa itu Cing wei xin puang tong, kata Cushi. Apa itu? Hati atau batin yang tidak bergerak liar. Hati yang bergerak sembarangan. Apa itu bergerak sembarangan nanti kita bahas ada di penafsiran berikutnya. Ini kita belajar konsep dasar dulu. Ini kan damai. Apa itu yang disebut damai? Damai itu berarti berada dalam keadaan yang nyaman, tentram, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Kita damai aja, jiwa kita damai aja, diri kita damai aja, hati kita damai. Karena berangkat dari keheningan nurani kita, tentramnya nurani kita. Gitu ya.
Kalau sudah dimanapun kita bisa damai, sentosa gitu kalau bahasa suci ya, damai, sentosa, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita berada, maka kita bisa tuh punya pemikiran yang tepat atau perenungan yang mendalam. Ini li yang disebut dengan li itu adalah atau berarti dalam hal menangani, menghadapi segala hal itu bisa dilakukan dengan cermat dan terperinci. Nggak gegabah. Kalau demikian, baru kita bisa memperolehnya. Oke, jadi memperoleh itu yang disebut berarti mencapai tempat di mana seseorang seharusnya berhenti, yaitu maksudnya cesan yang paling baik. Ini masih abstrak ya, nanti kita bahas ayat per ayat. Nah, makanya butuh penjelasan tuh begitu. Butuh kita membaca bab tentang penjelasan dari konsep utama. Jadi bab utama kan tentang konsep-konsep dasarnya, teori intinya. Ini menurut Cusi ya, menurut Cusi ini adalah buah pemikiran Nabi Kongcu yang kemudian ditransmisikan oleh Cengce, oleh Cingcu. Bayangkan, saya tuh sangat yakin sekali Nabi ini, dan memang logikanya Cusi tidak salah. Dengan bahasa seperti ini adalah bahasa bagi orang-orang yang sudah mencapai pencerahan ini. Cari ajaran-ajaran dari para sengren yang seperti ini gitu. Kan terbatas kan. Bahkan ini sudah terjadi di berapa ratus tahun sebelum Masehi. Jadi ini adalah tingkatan di mana Nabi Kongcu itu udah menuju di masa tuanya. Jadi batinnya sudah mantap. Maka kalau misalnya kita baca ya, jadi saya mau sedikit keluar ya, Mbak. Ini sharing saja. Jadi kan kita kadang suka terjebak dalam pola pikir bahwa Konghucu itu tawar spiritualitas karena ajarannya yang disebut tawannya itu berkaitan dengan tata masyarakat, pemerintahan, gitu ya, etik. Tapi kalau misalnya kita baca Taoisme itu kan mendalam sekali. Padahal lupa. Yang kita baca itu konsep-konsep dasar atau misalnya Lun Yu itu kan dalam masa banyaknya disusun pada masa Nabi itu dalam mengembara. Umurnya tuh belum mencapai peak-nya gitu, kualitas kebatinannya itu. Kita bisa lihat kan bagaimana umur 50 mencapai baru memahami Tianming, umur 50. 60, 70 udah perfect itu. Itu yang disebut manunggal dengan Tian itu ya seperti itu. Jadi saat seperti Nabi di usia di atas 50. Dan tulisannya udah mendalam. Kita cek Chong Yung, cek Tasye. Ya. Oke. Kita lanjut.